Podcast 039. Oke, ya, selamat pagi kawan pajak semua, menyapa setiap kawan pajak yang sudah boleh ikut bergabung dalam live Instagram pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali kami dari tim penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 mengadakan live Instagram pada hari ini, pagi ini tentunya, untuk memberikan informasi-informasi perpajakan yang terupdate bagi kawan pajak semua. Baik, sambil menunggu setiap kawan pajak yang mungkin baru akan bergabung, sambil menyapa juga beberapa kawan pajak yang mungkin sudah bergabung ya. Selamat datang tentunya, selamat bergabung pada live Instagram pagi menjelang siang hari ini. Dan tentu kami sangat berharap bahwa informasi yang akan kami sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini sangat-sangat berguna untuk kawan pajak semua, khususnya kawan pajak yang merupakan wajib pajak dengan status PKP, karena nanti ini informasi yang akan kami sampaikan berhubungan dengan status PKP dan juga tentang kewajiban pemungutan serta pelaporan PPN bagi kawan pajak semua. Ya, mungkin kita masih menunggu ya sampai sekitar 5 menit ke depan untuk sambil melihat siapa saja kawan-kawan pajak yang akan join atau ikut bergabung dalam live Instagram pagi menjelang siang hari ini. Baik, sebagai informasi sedikit, jika kawan pajak yang sudah bergabung dalam live Instagram kali ini bisa melihat judul daripada live Instagram kita hari ini adalah Peng 4 garis miring PJ titik 09 garis miring 2024. Nah, apa itu? Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut untuk kawan pajak semua. Dan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat bagi kawan pajak yang bergabung dalam live Instagram kali ini. Baik, tampaknya sudah ada 9 kawan pajak yang ikut bergabung pada pagi menjelang siang hari ini. Wah, tampaknya bertambah lagi menjadi 10, ada 10 kawan pajak ya. Saya akan coba tunggu sekitar 1 menit lagi ya kawan pajak, sambil menunggu kawan pajak lain yang bergabung. mungkin bergabung sebentar lagi. Di akun resmi Instagram milik KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 tentunya. Selamat datang kepada kawan pajak yang sudah ikut bergabung baru saja. Tentu kami berharap tetap standby ya, tetap ikut terus bergabung dari awal sampai dengan akhir nanti live Instagram ini berlangsung. Baik, tampaknya langsung saja ya. Kembali saya menyapa kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kepada kawan pajak semua yang sudah bergabung dalam live Instagram di pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Yose Marigo Tarigan, selaku penyuluh ahli pertama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Dan bersama dengan saya, ada rekan saya yang akan nanti bersama-sama memandu kawan pajak untuk memberikan informasi dalam live Instagram pada siang hari ini. Silakan. Dengan siapa, Pak? Hanung Teguh Martanto, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Baik, jadi seperti yang tadi sudah saya sempat informasikan bahwa dalam live Instagram hari ini ada pengumuman, dan ini pengumuman yang masih tergolong baru ya, Pak Hanung ya, yang mana
dengan nomor PENG 4 garis miring PJ titik 09 garis miring 2024. Nah, kita coba membahas, Pak Anung, ini pengumumannya terkait apa ya, Pak? Ini terkait pengumuman ini terkait dengan imbauan bagi PKP cabang untuk adanya pemusatan PPN. Jadi kita akan membahas tentang efek dari PENG ini dan apa yang harus dilakukan oleh para wajib pajak yang statusnya saat ini adalah sebagai PKP dan ada memiliki cabang yang juga sebagai PKP, gitu ya, Mas Yose ya. Oke, baik. Nah, jadi PENG ini diterbitkan karena dan mulai berlaku 1 Juli tahun 2024. Jadi sampai tahun 1 Juli minggu depan insya Allah kebijakan ini akan segera berlaku dan memiliki efek kepada para wajib pajak yang saat ini statusnya sebagai PKP ya Mas Yose ya. Dan kemudian dia itu memiliki PKP yang cabang dan itu secara PKP yang pusat dihimbau untuk mengajukan permohonan pemusatan. Oke. Ya, jadi tampaknya kalau berbicara tentang pemusatan PPN ini sebenarnya bukan istilah baru ya, Pak Hanung ya. Ini sudah. bukan istilah baru dan saya rasa kawan pajak semua khususnya yang sudah berstatus sebagai PKP pernah atau tidak asing dengan istilah pemusatan PPN. Nah, tetapi dengan adanya PENG 4 ini itu akan ada mekanisme atau ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pemusatan PPN. Yaitu, kembali lagi tadi PENG 4 ini adalah tentang imbauan kepada PKP untuk menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang pada tempat tinggal ataupun tempat kedudukannya. Nah, sebagai informasi juga mungkin ya Pak Anung bahwa dalam waktu dekat ini Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan atau memiliki sistem perpajakan yang baru. Dan namanya adalah Cortex. Nah, mungkin kawan pajak sudah pernah mendengar ya istilah atau nama Cortex ini. Tapi kami tidak akan membahas lebih lanjut atau lebih jauh apa itu Cortex. Tetapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa dengan diimplementasikannya nanti Cortex ini ada dampak-dampak yang terjadi. Salah satunya terkait dengan pemusatan PPN ini. Begitu ya, Pak Hanung ya. Nah, imbas dari kebijakan ini adalah bahwa PKP cabang itu nanti akan dipusatkan. Benar demikian ya, Pak Hanung ya? Nah, dan kira-kira nanti efek ataupun dampaknya apa saja? Nah, nanti coba kita bahas lebih lanjut ya, Pak Hanung, di PENG 4 2024 ini seperti apa gitu. Nah, jadi sebagai tambahan ya, dengan adanya PENG 4 ini, dia ada ketentuan bahwa ketika PKP itu tidak mengajukan pemusatan, dalam hal PKP tersebut memiliki cabang yang statusnya juga sebagai PKP, itu efeknya adalah per tanggal 1 Juli tahun 2024 itu, PKP cabang itu akan dicabut status sebagai PKP-nya, kemudian dipusatkan. Di KPP pusat ya Mas Yose ya. Nah, jadi istilahnya imbasnya adalah atas transaksi yang berhubungan dengan cabang, yang berhubungan dengan penyerahan yang terkait dengan cabang, baik apakah itu BKP atau JKP gitu kan. Itu si cabang yang dulu sebelumnya sebagai PKP dia tidak melaksanakan lagi sebagai pengusaha kena pajak karena sudah dipusatkan. Tuh. Berarti kalau saya lihat di sini Pak Hanung bahwa sempat tadi dikatakan jika tidak menyampaikan pemberitahuan, berarti dengan kata lain akan dilakukan pemusatan secara jabatan. Iya, benar Mas. Nah jadi itu perlu diperhatikan ya kawan pajak bahwa akan ada mekanisme pemusatan PPN secara jabatan. Iya. Nah jadi itu perlu diperhatikan. Nah, kira-kira kalau dengan adanya pemusatan PPN ini secara jabatan, itu akan berdampak nggak ya Pak Anung untuk wajib pajaknya sendiri? Oh pasti. Jadi baik apakah dia di PKP pusat atau di PKP cabang, dia akan ada imbasnya gitu kan. Yang pertama kalau kita bahas ya PKP cabang,
otomatis ketika sudah dicabut statusnya sebagai PKP, dia sudah tidak bisa menerbitkan faktur pajak keluar lagi. Oke. Nah, ketika sudah tidak sebagai PKP, berarti kewajiban PPN-nya itu sudah tidak ada, Mas. Oke. Jadi, dan itu imbasnya adalah di PKP pusat. Jadi, semua transaksi yang ada di dalam data entitas perusahaan tersebut, itu diakui di NPWP pusat dengan NPWP pusat. Jadi tidak ada pelaporan NPWP yang 001 dan sebagainya. Oke. Berarti ada efek ya, ada efek yang akan terjadi dengan dilakukannya mekanisme pemusatan PPN tadi. Iya. Nah, tadi Pak Hanung sempat menyampaikan bahwa apabila sebelumnya cabang-cabang ini berstatus PKP, maka nanti status PKP cabang akan dicabut. Dan yang menjadi satu-satunya PKP berarti hanya kantor pusatnya saja. Kantor pusatnya saja. Oke, nah berarti dengan demikian akan ada mekanisme penerbitan faktur ya, tentunya ya Pak Hanung ya. Apabila transaksinya bagaimana nanti, misalnya perusahaan cabang yang melakukan transaksi itu bagaimana penerbitan fakturnya, lalu pelaporannya seperti apa. Nah itu nanti yang kita bahas juga ya sebentar lagi ya di sini ya. Oke, berarti tadi ya kawan pajak ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi ya terkait dengan Peng 4 tahun 2024 ini, yaitu yang pertama tadi sangat jelas bahwa akan ada mekanisme pemusatan PPN secara jabatan dan atas hal tersebut tentunya akan berdampak atau memberikan efek dalam prosedur penerbitan faktur pajak bagi si wajib pajaknya. Lalu yang kedua, dengan adanya mekanisme pemusatan PPN ini, untuk kantor cabang yang sebelumnya berstatus PKP, itu nanti akan dicabut status PKP-nya dan yang menjadi PKP hanya kantor pusatnya saja. Iya. Benar ya? Oke, nah menarik nih. Jadi kita lanjut pembahasannya terkait dengan efek atas pemusatan PPN ini. Gitu ya Pak Hanung ya. Nah, tadi Pak Hanung sempat menyebutkan bahwa yang akan menerbitkan faktur pajak itu adalah kantor pusatnya berarti. Iya. Betul ya? Nah, berarti pertanyaannya, ketika transaksi atau penyerahan barang kena pajak maupun penyerahan jasa kena pajak ini sendiri dilakukan oleh si kantor cabang misalnya. Misalnya ada pusat di Jakarta, punya cabang yang berada di katakanlah Bekasi misalnya. Itu kan sudah berbeda kota, berbeda tempat, beda KPP juga tentunya kan pasti. Nah, ketika pemusatan ini sudah dilakukan, ternyata cabang yang di Bekasi itu melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun penyerahan jasa kena pajak kepada lawan transaksi. Nah, itu bagaimana Pak Hanung untuk mekanisme penerbitan faktur pajaknya? Jadi gini, imbas dari pemusatan PKP ya Mas ya, kalau yang kita lihat adalah kita terkait dengan penerbitan faktur pajak yang apabila kita baca di Per 3 tahun 2023 ya Mas ya. 2022. Itu sangat bisa dibilang sudah pasti gitu kan bahwa faktur pajak yang diterbitkan itu oleh si penjual dan kemudian ada pembeli. Paling tidak ketika ada penjual menerbitkan faktur pajak berarti dia harus memuat nama, NPWP dan tempat kedudukan penyerahan barang tersebut. Alamat ya. Jadi otomatis ketika penyerahan tersebut dilakukan oleh wajib pajak cabang, sementara kewajiban perpajakannya itu dipusatkan, otomatis tempat penyerahannya kan bukan di Jakarta ya Mas ya. Dalam sebagai hal itu, pusat, tapi di Bekasi ya Mas ya. Ya, sebagai cabang. Jadi otomatis ketika si PKP pusat tersebut menerbitkan faktur pajak, yang dilakukan adalah dia menerbitkan faktur pajak dengan atas nama PT Pusat, NPWP Pusat, tapi alamatnya tuh alamat cabang. Oke, nah menarik ini kawan pajak. Jadi kita lihat ya, tadi dari penjelasan yang Pak Hanung sampaikan, nah seperti contohnya yang tadi sudah saya jelaskan ya, ketika kantor pusat berada di Jakarta, kantor cabang berada di Bekasi, nah dan kantor cabang ini melakukan penyerahan barang kena pajak dan ataupun penyerahan jasa kena pajak, berarti bukan berarti tidak diterbitkan faktur pajak ya, Pak Hanung ya. Harus menerbitkan. Ya, jadi walaupun si PKP cabang yang di Bekasi ini tadi status PKP-nya sudah dicabut, nah bukan berarti ketika
si cabang ini bertransaksi atau melakukan penyerahan BKP dan ataupun JKP tidak menerbitkan faktur pajak, itu tidak benar ya. Jadi faktur pajaknya tetap diterbitkan, tetapi yang menerbitkan adalah si pusat dengan mekanisme menggunakan NPWP nama pusat. Iya, NPWP dan nama pusat. Tetapi untuk alamat penjualnya itu diisi dengan alamat cabang yang di Bekasi sebagai pihak yang melakukan penyerahan BKP dan ataupun Iya, JKP. benar, Mas. Benar ya. Nah, jadi itu perlu digarisbawahi kembali kawan pajak, ada mendapatkan informasi tambahan ya terkait dengan mekanisme penerbitan faktur pajak bagi yang sudah dilakukan pemusatan PPN. Dalam hal ada cabang dan ada pusatnya. Oke. Nah, terus yang kalau ini kan implikasinya adalah imbasnya ya Mas ya. Apabila cabang tersebut ternyata belum ber-NPWP, Oke. maka disarankan untuk kantor cabang tersebut meskipun statusnya sebagai gudang atau tempat transit, Ya. untuk segera mendaftarkan NPWP di tempat cabang tersebut. Karena apabila ternyata si cabang tersebut tidak memiliki NPWP, kemudian ternyata fakturnya diterbitkan di Jakarta meskipun penyerahannya di Bekasi, itu berarti faktur pajaknya kan dianggap cacat ya Mas ya. Yang mau nggak mau ketika sudah ada kejadian seperti itu otomatis harus ada penggantian atau pembatalan gitu Mas. Oke, berarti dengan kata lain ketika cabang yang melakukan penyerahan sebenarnya belum ber-NPWP, tetapi faktur pajaknya itu sudah terlanjur diterbitkan dengan NPWP nama dan alamat pusat, begitu ya, Iya. benar ya? Nah, itu nanti akan terindikasi sebagai faktur pajak tidak lengkap, begitu ya Pak ya? Karena ada kesalahan Ada kesalahan nama. Alamat, kesalahan alamat dalam hal ini. Oke, berarti dengan kata lain, itu untuk cara mengatasinya nanti bisa menerbitkan faktur pajak pengganti ataupun membatalkan transaksi untuk menerbitkan faktur pajak baru yang sebenarnya ya, dengan kondisi yang sudah benar tentunya, yang mana sudah ber-NPWP. Oke. Tapi dalam hal ini adalah NPWP untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama, Mas. Oh, oke. Kalau ada aturan yang lain terkait penerbitan faktur pajak terkait dengan wajib pajak madya, besar atau khusus. Nah, karena kita lingkupnya masih KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2, maka kita batasi aja bahwa penerbitannya ini hanya untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama. Jadi seperti itu kawan. Oke, ya. Karena memang kita saat ini kan live IG-nya ini untuk kawasan KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 ya. Dan tentunya kita masih berfokus juga untuk kawan-kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama tentunya ya. Oke. Karena memang ada aturan-aturan lain yang berbeda yang mungkin kalau kita bahas lebih lanjut lagi kayaknya bercabang nih, kan nggak fokus Mas. Padahal kita hari ini cuma membahas tentang PENG 4 tahun 2024 saja gitu. Ya, betul. Implikasinya gimana gitu. Ya, jadi supaya kita juga fokus dan materi yang disampaikan atau informasi yang disampaikan pun tidak bercabang-cabang ya, Pak Anung ya. Oke, jadi kita fokusnya memang untuk siang hari ini ke pengumuman Dirjen Pajak, yaitu PENG nomor 4 tahun 2024, kawan pajak. Nah, kemudian berikutnya, tadi penerbitan faktur pajak sudah clear. Nah, yang kedua, mekanisme pelaporannya. Tentu ya, karena kan tidak hanya menerbitkan saja, tapi juga ada kewajiban melaporkan dalam hal ini. Nah, itu bagaimana, Pak Hanung? Informasi apa yang bisa kita berikan untuk kawan pajak? Sebenarnya kalau pelaporan itu kan berarti kan terkait dengan pajak masukan ya Mas ya, otomatis ya Mas ya. Nah, kita kan mungkin kita sederhanakan saja karena kalau terkait dengan materi yang kita sampaikan secara live ini, cenderungnya kita menyederhanakan materi Mas ya. Karena cabang dari PPN kan banyak ya Mas ya. Jadi pengen kita fokus saja. Mungkin kalau dibahas bagaimana impornya, bagaimana ekspornya dan sebagainya itu kan terlalu melebar gitu kan. Jadi kita sederhanakan saja. Kalau misalnya kita masih KPP Pratama, kemungkinan wajib pajak itu hanya ada pajak keluaran dan pajak masukan tok saja gitu kan. Nah, kita batasi saja dengan simple gitu kan. Nah, kewajiban atas pelaporan PPN tersebut tetap dilakukan di WP Pusat. Wajib pajak pusat yang melaporkan. Jadi ketika menerbitkan faktur, dimanapun cabangnya, kan tadi udah dijelaskan Mas ya, diterbitkan atas NPWP
dan nama dari KPP dari wajib pajak pusat, alamatnya tergantung dari alamat cabang. Nah, kemudian ketika dia tuh menerima pajak masukan, otomatis kebijakan pemusatan ini akan segera berlaku secara nasional ya Mas ya. Jadi si wajib pajak ini ketika menerima faktur pajak masukan dari wajib pajak yang lain, asumsinya adalah sudah menerbitkan dengan atas nama NPWP pusat, nama pusat meskipun alamat cabang itu tinggal di prepopulated aja Mas. Oh, oke. Nah, jadi tetap sama. Cuma yang berbeda adalah ketika melakukan prepopulated, ya istilahnya mungkin ada beberapa alamat yang tercantum di situ di waktu pajak masukan akan ada alamat yang pusat, ada alamat cabang. Oh, Tetap sama. Jadi nanti akan ada pelaporan PPN biasa yang dilakukan sebagai pusat, cuma bedanya adalah beberapa faktur pajak masukannya itu ada yang penyerahannya berbeda tempat. Oh, berarti untuk pelaporan PPN sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Tidak terlalu banyak perubahan, Mas. Ya, jadi kawan pajak juga tidak perlu terlalu khawatir terkait dengan pemusatan ini nanti bagaimana dengan mekanisme pelaporannya gitu. Jadi tidak terlalu banyak perubahan. Nah, sebelum nanti di sini kita juga ada beberapa FAQ yang sudah pernah terjadi atau yang pun sudah pernah ditanyakan ke helpdesk KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 2. Nanti kami akan bagikan ke kawan pajak semua dan kita akan jawab jika menghadapi masalah seperti ini, cara mengatasinya seperti apa. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya saya melihat bahwa di sini sudah ada beberapa kawan pajak yang bergabung dan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Salah satunya ini adalah dengan akun Hafid Agustin 93. Baik, Bapak atau Ibu Hafid Agustin 93, ini pertanyaannya, Pak mau tanya, untuk aplikasi e-faktur apakah tidak ada perubahan? Karena kan ada perubahan NPWP ke 16 digit. Nah, itu kira-kira gimana Pak Asnung? Kalau membahas ini sebenarnya kan seperti yang kita balik ke materi awal yang masih ya, terkait bahwa dari JP akan ada apa namanya Cortex ya Mas ya. Oke. Ya, jadi istilahnya kalau kita lihat Cortex itu adalah semacam ada pembaruan sistem informasi perpajakan yang apa namanya yang akan di-launching dalam waktu dekat ini. Ya. Dan itu untuk informasi sampai saat ini bahwa aplikasi semua itu berbasis web. Oke. Nah, jadi kenapa untuk yang terkait dengan e-faktur ini apakah akan dirilis aplikasi baru? Sementara ini belum ada informasi. Tapi apakah nanti dari e-faktur desktop ke e-faktur web langsung? Kami juga belum ada informasi apakah kapan sudah berlakunya itu. Karena sekilas masih aplikasi desktop masih NPWP masih 16 digit ya Mas ya. Meskipun di bawah itu masih ada kolom NIK. Cuma untuk yang NPWP dan NITKU-nya itu masih belum ada di e-faktur 3.2 ini. Oke. Cuma sebagai informasi, nanti ke depan pelayanan pajak itu semuanya akan berbasis web. Diharapkan jadi semua dari pelaporan baik SPT tahunan, pelaporan SPT masa itu melalui web itu. Cuma bentuknya seperti apa dan kapan itu insya Allah dalam waktu dekat. Oke, jadi dengan kata lain, tadi sempat saya sampaikan di pembukaan awal, kawan pajak, bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan menuju kepada perubahan sistem atau menggunakan sistem yang baru, yang kita kenal dengan nama Cortex. Nah, dalam hal terjadi perubahan, maka tentunya besar kemungkinan aplikasinya juga akan mengalami perubahan. Ya benar, aplikasinya juga akan mengalami perubahan, tetapi kalau untuk informasi detailnya seperti apa, nah itu belum kita bisa sampaikan lebih jauh ke kawan pajak semua, karena kita juga masih mempelajari untuk mekanisme Cortex ini, tetapi kalau ditanyakan apakah akan mengalami perubahan, kami hanya bisa menjawab besar kemungkinan iya akan ada perubahan, karena dari mekanisme 15 digit menjadi 16 digit tentunya akan ada perubahan ya dalam mekanisme penggunaan aplikasi e-fakturnya. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu pemilik akun Hafid Agustin 93. Nah, kemudian ini ada yang pertanyaan kedua dari pemilik akun Bapak atau Ibu Titi Hardianti. Pak, kalau NPWP cabang status SPT PPN-nya lebih bayar, apakah bisa dipindahkan ke NPWP pusat?
ini maksudnya dipindahkan seperti apa ya? Mungkin maksudnya apakah LB-nya ini dimanfaatkan pusat atau bagaimana ya? Cuma kalau dimanfaatkan pusat sebenarnya tidak bisa ya, Pak Sepertinya Hanung ya? efeknya kemungkinan Atau bagaimana? sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut sih Mas. Jadi apa namanya imbasnya ya adalah ketika wajib pajak itu ada kompen ya Mas ya. Iya. Ada kompen, kemudian tiba-tiba di PKP-nya dicabut, kemudian jadi PKP pusat. Nah, itu implikasinya LB itu bagaimana? Sampai saat ini belum ada informasi. Jadi saya masih belum bisa menjawabnya ini. Oke, berarti saya menangkap bahwa Iya. pertanyaan dari pemilik akun Titi Hardianti ini adalah sebelum dilakukan pemusatan, ya kan? Baik cabang dan pusat itu sama-sama sudah PKP. Ternyata SPT masa si cabang itu ada lebih bayar. Ada lebih bayar Ah, kompensasi oke. ya. Atau melakukan kompensasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya mungkin di sini apakah LB atau status LB-nya ini nanti ketika sudah dilakukan pemusatan dialihkan ke pusat atau tidak? Begitu mungkin ya yang dia tanyakan ya. Oke. Nah, jadi untuk pemilik akun Titi Hardianti yang tadi seperti disampaikan oleh rekan saya, narasumber kita, Pak Hanung. Nah, ini belum ada informasi lebih lanjut. Nanti coba Bapak atau Ibu WA kami ya di WA Helpdesk KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 2 supaya kami bisa menginformasikan jawabannya ataupun informasi lebih lanjut lagi ya. Oke. Kalau saya lihat di kolom chat tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kita bisa beralih ke FAQ ataupun kasus-kasus yang pernah dihadapi di lapangan. Ini ada yang pertama. Jika transaksi dengan perusahaan cabang, faktur pajak keluaran dibuat dengan NPWP pusat, sedangkan alamat di cabang. Ya, ini benar. Tadi sudah sempat kita singgung ya, bahwa ketika perusahaan cabang melakukan penyerahan barang kena pajak dan sudah terjadi pemusatan, maka mekanisme penerbitan faktur pajak keluarannya dilakukan oleh kantor pusat dengan cara menerbitkan faktur pajak NPWP nama pusat tetapi untuk alamat cabang, yaitu alamat cabang yang melakukan penyerahan. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah bagaimana jika kantor cabang terlanjur belum melaporkan SPT masa terakhir namun sudah terjadi pemusatan. Nah, ya, ini kasus yang menarik ini ya, bahwa sebelum dilakukan pemusatan, ternyata ada kantor cabang yang statusnya PKP itu belum melaporkan SPT masa PPN, masa pajak terakhirnya. Iya. Tetapi di saat ini kondisinya itu adalah sudah terjadi pemusatan PPN. Yang mana tadi pastinya PKP cabang sudah non-PKP kan? Dan tentu sudah tidak ada mekanisme atau kewajiban pelaporan SPT masa PPN. Nah itu bagaimana ini Pak Hanung? Ada kasus seperti ini terjadi di lapangan ya? Ya, ini kasus yang mungkin baru-baru ini terjadi ya. Mungkin untuk wajib pajak yang lain, di KPP yang lain, pernah ada yang terjadi. Tapi kalau yang paling update di Kebun Jeruk 2 baru terjadi sekitar bulan ini. Ada PKP cabang yang dia itu dipusatkan per tanggal 31 Mei gitu kan. Kemudian namanya dipusat 31 Mei berarti kan ada faktur yang sudah kadung diterbitkan. Tapi kan 31 kan pelaporan SPT Mei kan di bulan Juni ya Mas ya. Oke. Nah, dia belum melaporkan SPT masa terakhir di bulan Mei tersebut. Nah, sementara ketika dia itu masuk ke Innovanya cabang sudah nggak bisa, apalagi masuk ke web e-faktur gitu kan. Dan ketika dibuka aplikasi e-faktur desktopnya, itu juga udah nggak bisa gitu kan. Sekedar buka tok aja nggak bisa. Nah, jadi solusinya itu sangat teknis Mas. Jadi secara gampang adalah secara penjelasannya, kita simplifikasi, dari wajib pajak pusat, PKP pusat tersebut, dia melakukan administrasi cabang di Innovanya wajib pajak pusat, menambahkan cabang tersebut, cabangnya bisa 1, 2, 3, yang tergantung mana yang belum melapor. Oke. Nah, kemudian setelah
mendaftarkan secara administrasi cabang, di situ nanti bisa ada kolom untuk mendownload sertifikat digital. Jadi di NPWP di akun Innova PKP Pusat itu berarti ada 2 sertel ya Mas ya. Sertel atas PKP Pusat tersebut dan sertel PKP cabang. Oke. Nah, kemudian nanti data dari NPWP cabang yang saat ini PKP-nya sudah dicabut, database-nya nanti dibawa ke database pusat. Oke. Jadi solusinya sangat teknis Mas, mohon maaf nih Mas ya. Oke. Jadi nanti bisa wajib pajak, kawan pajak bisa chat ke kami bagaimana cara teknisnya, nanti saya kasih panduannya, tapi ini secara garis besar ya, karena kan ini terkait dengan kita copy paste, Aplikasi kemudian tentunya aplikasi, ya. Betul. dan kita nggak bisa menjelaskan secara rinci di kita sambil ngobrol gitu kan. Tapi intinya adalah data dari wajib pajak PKP cabang itu dimasukkan ke e-faktur desktop PKP pusat. Oke. Kemudian nanti dibuka di situ. Setelah itu si wajib pajak kalau untuk pajak keluaran selama dia belum tanggal 15 bulan berikutnya itu bisa di upload. Tapi ketika dia sudah lebih dari tanggal 15, misalnya tanggal 16 baru dibuka, berarti mau nggak mau faktur pajak yang belum di-upload itu, mohon maaf, tidak di-reject. Akan di-reject secara sistem ya? Oke. Nah, tapi kalau misalnya ternyata masih sebelum tanggal 15, bulan berikutnya masih bisa di-upload. Kemudian, kan kalau wajib pajak normal itu kan bisa pre-populated ya Mas ya? Nah, ini karena kadung sudah dicabut datanya, jadi mau nggak mau pajak masukannya itu harus rekam secara manual. Input manual ya. Manual. Oke. Setelah di input manual seperti biasa di-upload. Nah, kemudian wajib pajak cabang ini login menggunakan kan tadi udah download sertifikat digital yang cabang ya Mas ya. Oke. Nah, itu nanti setelah mendapatkan sertifikat digital yang cabang, si wajib pajak cabang ini bisa buka web e-faktur dengan akun yang cabang. Oke. Nah, dilaporkan di masa yang belum lapor tersebut. Oke. Jadi memang agak sedikit teknis ya, kawan pajak mungkin kalau bagi awam, apalagi yang baru pertama kali mengenal e-faktur ini sangat merepotkan dan agak membingungkan. Tapi kawan pajak nggak perlu khawatir karena apabila mengalami hal yang sama dengan kasus demikian, silakan kami ajak untuk datang ke helpdesk KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 2. Karena nanti kami akan bantu ya, untuk masalah teknisnya itu kita akan bantu langsung supaya kewajiban yang tertinggal, yang belum dilaksanakan tadi tersebut, bisa segera dilaksanakan. Dan tentunya akan memberikan kenyamanan juga bagi kawan pajak supaya yang ketinggalan tadi itu bisa dipenuhi semuanya. Benar ya? Benar. Seperti itu ya Pak Anung ya. Baik. Oke, nampaknya di kolom komentar juga sudah tidak ada pertanyaan. Oh, ada sapaan dari Pak pemilik akun Wilman Halim. Bapak Ibu, pemilik akun Wilman Halim, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak Wilman, sehat selalu. Oke, kemudian nampaknya sudah tidak ada. Sudah selesai, kolom komentar juga sudah tidak ada. Semua pertanyaan juga sudah kita jawab, termasuk juga FAQ yang terjadi di lapangan juga sudah kita coba jelaskan ke kawan pajak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Hanu, terkait dengan live Instagram kita siang hari ini? Untuk ini adalah ketika ada kebijakan untuk PKP secara jabatan seperti ini ya Mas ya. Mau nggak mau kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Mas ya. Oke. Jadi otomatis ketika wajib pajak yang saat ini mungkin ya masih ada PKP dan ternyata belum ada pemusatan, saran saya segera kontak kantor pusat dulu. Kantor pusat dari wajib pajak. Misal dari perusahaan ABC, ada punya cabang di Bekasi, Bekasi, terus kemudian Malang dan sebagainya. Tolong dikontak dulu perusahaannya. Kantor pusatnya ya. Ini ada kebijakan, apakah dari kantor pusat sudah mengajukan permohonan pemusatan atau belum gitu kan? Kalau ternyata belum, segera ajukan yang kantor pusat. Tapi apabila untuk
worst case skenario ya, ujung-ujungnya nanti akan ada PKP secara jabatan, dihimbau untuk sekarang apabila sekarang masih ada PKP yang cabang masih live akunnya, masih statusnya masih PKP, masih belum dicabut, segera di upload semua dan terkait dengan pajak masukan atau pajak keluaran, silakan di-upload semuanya dan segera dilaksanakan kewajiban pelaporannya. Gitu. Oke, jadi jelas ya bahwa di pengnya ini sendiri sudah disebutkan, khususnya di angka 4. Nanti kawan pajak bisa baca bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan pada tempat tinggal atau tempat kedudukan per tanggal 1 Juli 2024 terhadap PKP yang tidak menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang sampai dengan 30 April 2024 di sini ya. infonya. Nah, jadi apabila tidak ada pemberitahuan, maka per 1 Juli 2024 nanti akan dilakukan pemusatan secara jabatan. Oke. Nah, ya, apakah ada informasi lainnya yang disampaikan Pak Anu? sebentar. Kami ada nomor helpdesk ya Pak Bu ya. Kita yang kawan pajak yang masih bergabung di sini. Untuk terkait dengan permasalahan teknis, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp. Bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Di nomor kami 0851 8665 7039. Ya, saya ulangi ya Pak Bu ya. Nomor WhatsApp kami adalah 0851 8665 7039. Nah, terkait dengan berbagai pertanyaan perpajakan, apalagi perpajakan yang sangat teknis, dihimbau bagi Bapak Ibu yang masih ada kesulitan atau masih ada permasalahan terkait dengan pajak, Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor tersebut. Namun via chat saja, karena keterbatasan kami ya Pak Bu ya. Untuk helpdesk WhatsApp kami dari jam 8 sampai jam 4, apabila masih ada pertanyaan yang masuk, otomatis kami jawab di hari kerja berikutnya ya. Iya. Okay. Terus apabila mohon maaf ya Pak Bu ya, kan kita di helpdesk WhatsApp ini kan kita ada keterbatasan. Kita kan nggak bisa bertatap muka, tidak bisa melihat aplikasi gitu kan. Apabila memang sudah sangat teknis sekali, ya kami himbau Bapak Ibu hadir saja langsung ke KPP Kebonjeruk 2. Karena beberapa hal itu tidak bisa tersampaikan dengan kita komunikasi via chat gitu kan. Okay. Tapi semoga dengan kita ada istilahnya komunikasi secara online seperti ini yang ada helpdesk via WhatsApp, kami bisa sedikit membantu gitu kan. Tapi apabila ternyata di helpdesk tidak bisa selesai, saya sarankan untuk helpdesk offline, langsung hadir ke kantor. Oke. Dan ada juga nih sedikit saran dari kawan pajak. Apabila ada kebijakan baru ataupun peraturan baru, mohon dijelaskan via live atau Zoom. Ya, tentunya setiap ada info ataupun peraturan baru, kami akan selalu mengusahakan agar memberikan update yang terbaru tentunya, informasi yang terupdate untuk kawan pajak semua supaya tidak ketinggalan, ya, agar bisa menjalankan kewajiban perpajakannya juga dengan nyaman ya tentunya. Baik. Oke, nampaknya masih ada yang menanyakan terkait tadi. Nomor WhatsApp-nya boleh diulangi mungkin Pak Hanu? Oh ya, baik. Nomor WhatsApp kami, mohon maaf ya Pak Bu ya, keterbatasan kami. Jadi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait dengan masalah perpajakan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0851 8665 7039. Nanti Bapak Ibu bisa chat saja di situ, kemukakan bagaimana masalahnya, nanti kami akan coba untuk menjawabnya dengan pengetahuan kami dan semoga bisa melayani. Ya, jadi untuk nomor WhatsApp-nya hanya satu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada nomor WhatsApp yang lain khusus untuk helpdesk KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 ini hanya ada satu nomor yaitu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanum. Ya, jadi bukan nomor yang lain. Oke. Apabila kita sudah tidak ada pertanyaan ataupun informasinya semua sudah disampaikan, kami dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi ataupun perhatian dari kawan pajak semua, bahkan sudah boleh meluangkan waktu menyaksikan
live Instagram di siang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tentunya informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kawan pajak semua dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan akhir kata, saya Yose Marigo Tarigan dan rekan saya, Hanung Martanto. kami pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai jumpa.